Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini baru pulang dari nonton bareng. Udah lama sih, tapi kan makan malam dulu. Persiapin script dulu baru kayak buat video. Pertandingan AS Roma, Lazio lawan AS Roma. Pertandingannya harus sih yang bisa Deborah Capitale dari beberapa akun Romanista dan Laziale udah banyak diberitakan. Ya pastinya ada dua war dari kedua belah pihak. Dan pertandingan itu cukup tegang. Kalau di pertandingan cukup, ya ada momen emosinya, ada momen keselnya. Tapi kebanyakan kesel itu bisa dibilang Lazio sedang kesal banget. Sedang kesel, sedang merasa wasit tidak memimpin secara tidak adil itu sangat mungkin dirasakan oleh fans Lazio. Dari 4 partai pertama dia menderita 3 kekalahan dan 1 hasil kemenangan, sedangkan Roma sebaliknya meraih 3 kali kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Belum ada serinya sih kedua tim itu. Jadi kalau dibilang apa yang paling menyenangkan dari permainan ini adalah ya AS Roma tidak kalah, itu yang pertama. Kedua, AS Roma menang. Ketiga adalah beberapa momen yang hampir saja Lazio bisa memetik hasil seri ataupun unggul itu tidak terjadi. Kalau boleh jujur, di babak pertama itu bisa dikatakan Roma sangat menguasai pertandingan. Tampil dengan kembalinya Pellegrini, disimpannya Dybala, ataupun adanya Ferguson dan Dovi yang bermain di akhir babak kedua. Tetapi yang apakah itu benar-benar merubah dimensi pertandingan? Beberapa pemain ya benar-benar mau mengubah dimensi pertandingan. Mungkin Lazio tidak merasa permainan itu berubah dan menguntungkan dia, tetapi bagi Roma terasa. Pellegrini yang biasanya dicaci maki, dia menjadi pahlawan mencetak satu-satunya gol. Dan golnya itu memang gol satu-satunya gol adalah sebuah tusukan manis yang dilakukan oleh sejumlah pemain. Ada Ferguson sedikit terlibat, Angelino, Sole, Bryan Cristante. Ada alur di sana di mana Pellegrini bisa dapat satu peluang manis dan momen itu tercipta, momen gol itu. Selebihnya Roma dan Lazio nggak benar-benar memanfaatkan peluang. Ada Lazio yang secara satu tim dengan di awal babak saja sudah ada pergantian pemain, sedikit merubah dinamika permainan tim. Lazio menjadi sedikit dan sangat mudah terpancing emosi, dan Roma benar-benar memanfaatkan konflik pemain Lazio dan wasit, atau merasa di mana pihak Lazio merasa cukup merasa dicurangi, walaupun kalau kita lihat Mario Zagallo yang menjadi tumpuan saat kesal dengan permainan Lazio-nya sendiri, bukan dari pemimpinan wasit, mungkin satu dan dua lain alasan. Tetapi yang terjadi di pertandingan hari ini adalah bagaimana Lazio memang sempat 1-2 kali dan ada satu dan dua momen bagus yang harusnya Lazio bisa memanfaatkan. Hingga kalau kita bedah secara
statistik ataupun kalian menonton pertandingannya, Lazio memang lebih unggul di babak kedua dibandingin Roma yang unggul di babak pertama. Kamu akan menemukan gaya permainan Lazio meskipun agak urakan, tetapi bagaimana mereka menciptakan peluang itu cukup berbahaya dibandingkan Roma yang benar-benar mengandalkan kecepatan. Dua posisi posisi ketiga tuh timingnya pas, tetapi ketiga hal itu tidak menjadikan Roma menambah keunggulan. Demikian juga Lazio, dan satu momen memang membuat Milan Skriniar atau Mancini, Evan Dika sedikit kelabakan, tetapi secara permainan mereka tetap unggul. Hingga ya Roma secara teknik unggul 1 gol dan Lazio tidak bisa membalasnya. Hal ini di satu sisi jadi bola panas bagi Maurizio Sarri, tetapi di sisi lain jadi modal terbaik Roma dalam 2 laga ke depan. Laga memang masih panjang, tetapi dengan Pellegrini mencetak gol, kita bisa melihat ada beberapa perubahan yang tercipta dengan mengganti 1-2 permainan. Dengan Pellegrini mungkin bisa ada opsi menahan bola, belum lagi ada Dybala atau Matheus Solé bisa bermain lebih efektif. Opsi penahan bola lebih jelas, walaupun pemain lain belum bisa dikatakan buruk, karena setiap pemain punya posisi terbaiknya, gaya permainan terbaiknya, dan waktu pertandingan ini masih 4 laga, masih belum bisa dikatakan El Shaarawy lebih buruk dibandingin Pellegrini. Hanya yang bisa saya katakan, Pellegrini sedikit memberikan opsi bagi Gasperini bagaimana bermain untuk memainkan pemain atau mencari taktik yang benar-benar efektif untuk memaksimalkan laga-laga penting. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, sampai pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kanan. Lebih kurangnya saran tulis di komentarnya. Udah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.